sedang bertugas di SD nomor 8 Jimbaran, Kecamatan Kudus Selatan, Kabupaten Badung. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelompok kelas PPGDJ 2, guru kelas SD 3. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2020, Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja untuk UKKM PPG. Berikut saya tampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Masih tetap semangat? Masih. Kalau kalian masih tetap semangat, coba angkat jempolnya. Nggak ada lagi. Iya, berarti masih semangat ya belajar dari rumahnya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema yang kedua, PB yang pertama, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya ya, Arya. Silakan Arya. Mari teman-teman kita melakukan berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Yeay. Masih semangat. Masih. Oke. Siapa yang masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas, ucapan berkarakter, hebat. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Kalian tuh hebat. Oke, terima kasih anak-anak. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang pantun. Siapa yang masih ingat? Ciri-ciri pantun itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Bersaja AB-AB, betul Bayu. Ada lagi ciri-ciri pantunnya? Pertama dan kedua disebut sampiran. Iya, terdiri dari 4 baris ya. 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isian. Isi. Iya, betul, hebat. Oke, nah kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis pantun. Ada berapa jenis pantun? 5, Bu. 5. 5 ya. 5. Iya, betul. Ada 5. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang pantun, tetapi khususnya pantun yang bertema tentang kesehatan. Oke, kita akan mulai materi ya.
Materi kita hari ini adalah tema 4, subtema 2. Pelajaran kelas 5 ya. Yaitu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, di mana materinya adalah makna dan amanat dalam pantun. Kemudian kita juga akan belajar tentang IPA, di mana dalam materi IPA hari ini yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan menyimak teks pantun. Nah, di sini ada contoh pantun. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Iya, Bu. Dharma. Dharma, coba Dharma. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Iya, good job. Terima kasih yang sudah membacakan. Nah, dari apa yang dibacakan oleh temannya tadi, siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur pantun yang terkandung di dalamnya? Baris pertama dan kedua sebut apa? Sampiran. Iya, betul, sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut? Isi. Isi, good job, masih ingat ya. Amanat adalah? Pesan yang terkandung dalam pantun. Iya, pesan yang terkandung dalam pantun. Ya, amanat pada pantun berarti pesan yang terkandung dalam pantun. Ya, ini adalah pantun yang dibacakan oleh temannya tadi. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Siapa yang tahu makna apa atau pesan apa yang terkandung dalam pantun tersebut? Rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Kita harus rajin berolahraga. Bersukaria. Menjaga kesehatan dan rajin berolahraga. Iya, satu-satu ya. Berajin berolahraga. Rajin berolahraga, betul. Bagus sekali. Siapa yang bisa menambahkan jawabannya Ranita? Bu, saya, Bu. Arya, silakan Arya. Sehat selalu ini badanku. Yang bisa menambahkan apa yang terkandung dalam pantun tadi? Tangkas, silakan Tangkas. Ya, silakan. Makna dari pantun tersebut yaitu kita harus selalu berolahraga agar badan kita sehat selalu. Iya. Menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, Bu. Iya, udah ditambahkan juga. Good job. Kalian emang hebat semuanya. Oke, sudah bisa ya menentukan amanat dalam pantun ya? Sudah. Sudah. Kita lanjut. Nah, sekarang ayo berlatih dan berkreasi dengan mengerjakan LKPD. Nah, guru kirimkan LKPD-nya. Di sana kalian akan berkreasi, kemudian berlatih. Oke, kalian mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya mengerjakannya?
Bisa. Bisa. Insya Allah. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Siapa yang mau menampilkan hasil kreasinya? Siapa yang mau membacakan pantunnya? Aulia, silakan Aulia. Sekolah belajar berhitung terus harus supaya lancar segala kegiatan jantung supaya peredaran darah lancar. Iya, jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Siapa yang mau menentukan amanat dari pantun yang dibacakan oleh Aulia? Aulia, apa amanat dari pantun yang Aulia buat? Jaga kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Iya, bagus, udah bagus. Ada lagi yang mau menampilkan pantunnya? Saya Bu Dharma. Dharma, coba Dharma. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ih, bagus sekali pantunnya. Nah, sekarang amanat yang terdapat dalam pantun itu apa? Ada yang tahu? Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, Bu. Penyakit. Iya, dilengkapin ya Dharma ya. Good job Dharma. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, berhubungan dengan pantun yang kalian buat tadi, mencegah daripada mengobati tadi yang dibilang sama Dharma, penyakit itu sendiri. Nah, penyakit, ada banyak sekali penyakit atau gangguan yang dapat menyerang tubuh kita. Salah satunya organ peredaran darah kita. Nah, masih ingatkah kalian organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah kita? Jantung. Jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah. 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 Oke, kita cek. Jantung, betul jantung. Pembuluh darah juga betul. Nah, ini juga. Darah. Paru-paru, Bu. Oh, paru-paru, iya, paru-paru. Itu yang bertugas untuk memompa udara ya, memompa oksigen. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana organ-organ peredaran darah kita bisa serang penyakit dan apa saja penyakit atau gangguan yang menyerang organ peredaran darah kita, ayo kita simak video berikut ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Oke, cukup ya menyimaknya ya. Sudah disimak tadi? Sudah. Sudah. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia ada 5 faktor tadi. Ada 5 faktor. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Iya, Bu. Dharma. Oke, Tangkas dulu ya, terlebih dahulu ya. Sebutkan namanya ya. Oke, Tangkas. 5 faktor penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia yaitu faktor keturunan, faktor bawaan, produksi sel darah putih berlebih, kekurangan gizi, kekurangan istirahat atau kekurangan tidur. Iya, good job Tangkas. Oke, kita cek jawabannya Tangkas. Ada faktor keturunan, ada faktor kekurangan gizi, ada faktor kelelahan atau kurang tidur, kemudian ada faktor bawaan. Ada faktor yaitu produksi sel darah putih yang berlebih. Oke, nah siapa yang bisa menyebutkan kenapa faktor keturunan ini dikatakan sebagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah? Karena faktor keturunan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Iya, penyakit atau gangguan tersebut diturunkan dari orang tuanya. Jadi
si anak memiliki penyakit itu karena penyakit yang sudah dimiliki oleh orang tuanya. Itu disebut dengan faktor keturunan. Good job, Dharma. Kemudian, kekurangan gizi. Kenapa faktor kekurangan gizi ini dikatakan sebagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah? Karena memakan Karena kurang memakan makanan yang mengandung zat besi. Zat besi, betul. Ya, zat besi itu adalah salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi darah ya, untuk menambah darah kita. Oke, setelah tadi kalian menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan pada organ peredaran darah, sekarang kita masuk kepada gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia. Hipertensi, Bu. Hipertensi, anemia, leukemia, jantung koroner, stroke. ya. Apa lagi? Apa lagi? Leukemia. Hemofilia, Hemofilia, Hipertensi. hipertensi. Oke. varises, Tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya dengan semangatnya. Diulangi? hipotensi, Bu. Hipotensi, kemudian hipertensi, Anemia, anemia yang keempat, Dimas. leukemia, Leukemia. Yang kelima, Ca. Sklerosis. Sklerosis. Betul. Yang keenam, Varises. varises. Penyakit jantung koroner. Yang kedelapan, Thalassemia. thalassemia. Dan Hemofilia. oke, good job. Terima kasih. Nah, sekarang dari semua penyakit yang menyerang gangguan pada organ peredaran darah manusia ini, coba kita mulai ya. Ya, Bu. Thalassemia. Siapa yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan thalassemia? Penyakit seperti apa sih thalassemia itu? ya, Bu. Oke, Dharma dulu. Dharma. Thalassemia disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Iya, good job. Hebat. Bagus jawabannya ya. Selanjutnya, yang lainnya masih ada kesempatan. Siapa yang mau menjelaskan tentang stroke? Saya, Bu. Oke, silakan Tangkas. Stroke adalah sakit kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Stroke merupakan keadaan darurat medis, Bu. Iya, good job. Jawabannya hebat sekali, Tangkas. Oke, kita lanjutkan. Penyakit jantung koroner. Siapa yang bisa menjelaskan tentang penyakit ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Bayu Irwan, gilirannya Tangkas ya. Bayu Irwan, silakan Bayu Irwan. Penyakit jantung koroner adalah kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung. Iya, terima kasih. Bagus ya jawabannya ya.
Varises. Siapa yang mau menjelaskan tentang varises? Siapa yang bisa menjelaskan tentang varises? Saya, Bu. Saya, Bu. Aris ya, suaranya Aris. Oke, Aris, silakan Aris. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Oke, setelah tadi kalian menyebutkan macam-macam gangguan atau penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia dengan percaya diri, kalian sudah menyebutkan dan menjelaskannya dengan baik ya. Oke, sekarang guru mau perlihatkan gambar. Nah, kira-kira ini gambar, ciri-ciri gambar gangguan apa sih? Ada yang tahu tidak? Anemia. Anemia. Kita cek. Iya, betul ya, anemia ya. Good job. Aulia. Oke, Aulia, silakan Aulia. Anemia yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Gejala dapat berupa kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, limbung, atau detak jantung cepat. Yang kedua. Nah, kira-kira ini penyakit apa? Gangguan apa? Ada yang tahu? Jantung. Iya, penyakit jantung koroner. Kita cek. Iya, betul ya. Nah, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, Ranita. Ranita, silakan Ranita. Penyakit jantung koroner merupakan kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah utama jantung. Penyebab biasanya adalah penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung. Penyakit arteri koroner dapat berkisar dari tanpa gejala nyeri dada hingga serangan jantung. Oke, good job. Terima kasih yang sudah mengajarkan. Setelah tadi Bu Guru macam-macam penyakit jantung, kemudian ada gambarnya juga. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Ayo cari tahu lebih banyak tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah dengan mengerjakan LKPD. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Sudah Bu Guru share juga di grup ya. Gimana LKPD-nya, ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami ya pertanyaan-pertanyaannya dan iya, terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan lembar kerja untuk muatan IPA ini? Saya, Bu. Oke, silakan Tangkas. Perkenalkan, nama saya Iputa Bustakas Aditya Putra. Sekarang saya akan mempresentasikan yang gambar saya gambar ini adalah gambar jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh organ tubuh. Perkenalkan, nama saya Salia Salsabila dari kelas 5A. Gangguan pernapasan yang dapat menyerang jantung adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh mengonsumsi makanan yang berkolesterol, tekanan darah tinggi. Oke, sudah, Ca? Sudah. Thank you, Ca. Good job. Terima kasih yang sudah tampil. Ada lagi yang mau tampil? Perkenalkan, nama saya Putu Darmo Martanata, kelas 5A. Nomor absen 21, saya akan mempresentasikan gambar yang saya gambar, yaitu jantung. Gangguan kesehatan yang dapat menyerang jantung adalah yang pertama jantung koroner, yang kedua serangan jantung, yang ketiga gagal jantung, yang keempat penyakit jantung bawaan, yang kelima aritmia. Selesai, Bu.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk yang sudah tampil semuanya. Good job ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide-nya. Nah, dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang kesehatan, Bu. Iya, pantun kesehatan yang mengandung apa? Amanat. Iya, good job. Pantun kesehatan yang mengandung amanat. Kemudian kita juga belajar tentang peredaran darah. Nah, kita belajar tentang Gangguan peredaran darah dan gangguan organ peredaran darah, Bu. iya, faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab pada peredaran darah serta gangguannya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Anak-anak, nanti kalian akan setelah selesai Zoom meeting ini, kalian akan mengerjakan evaluasi. Evaluasi akan Bu Guru kirimkan dengan link di WA Group. Kemudian, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran yang kedua. Setelah yang pertama, berarti sekarang yang kedua. Masih di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak. Nah, karena kita awali dengan berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, Bu, Dharma. Dharma, silakan Dharma. Mari teman-teman kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Good job anak-anak. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Dadah. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Dharma Mertanata, kelas 5A nomor absen 21. Saya sekarang akan mempresentasikan organ peredaran darah jantung. Gangguan kesehatan yang dapat menyerang jantung adalah yang pertama jantung koroner,
pernapasan yang dapat menyerang jantung adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke jantung. Penyumbatan aliran ke jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Sekarang saya akan berpantun amanah tentang kesehatan. Dicapai literasi, belinya di Pademangan. Virus corona harus dihindari dengan cara mencuci tangan.